So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, di video kali ini kita bakal bahas rekomendasi HP terbaik yang bisa kalian beli buat bulan Januari tahun 2025 ini. Buat yang belum tahu, konten kayak gini itu bakal ada terus setiap awal bulan buat memandu kalian yang pengen beli smartphone di bulan-bulan tertentu, contohnya kayak di bulan Januari ini. Nah, nanti link pembelian kalian bisa cek aja keranjang yang ada di sini atau deskripsi yang ada di bawah. Kalian langsung cek aja. Dan oke, buat memulai bulan Januari ini kita mulai dulu dari smartphone yang harganya ini ada di bawah 1 juta. Kali ini rekomendasiku ada dua. Yang pertama ini ada Itel A50. Harga termurahnya yang aku temuin ini ada di 900.000. Buat chipsetnya pakai Unisoc T603, storage ada di 3/64 GB, baterainya 5000 mAh yang udah pakai colokan USB Type-C. Ya, ini pilihan yang cocok lah kalau kalian punya budget terbatas. Terus yang kedua ini ada Infinix Smart 9. Harga smartphone ini ada di Rp950.000. HP ini itu pakai chipset MediaTek Helio G81. Buat harga yang 900 ribuannya ini itu storage-nya ada di 3/64 GB ya. Layarnya udah 120 Hz, baterainya ada di 5000 mAh dan punya fitur anti cipratan air. Dan speakernya ini juga udah stereo. Dari keduanya ini aku lebih suka sama Infinix Smart 9 ya. Desainnya itu cakep, layarnya cakep, baterainya gede, di bawah sejutaan, tapi ya HP ini udah punya IP rating dan speakernya ini udah stereo. Mantap! Oke, lanjut buat harga 1 jutaan kecil atau di bawah 1,5 juta, rekomendasiku kali ini ada 5. Pertama ini ada Tecno Spark Go 1. Harganya ini ada di 1 juta pas. Buat chipset dia pakai Unisoc T615. Storage ya buat harga termurahnya ada di 3/64 GB. Layarnya udah 120 Hz, baterainya 5000 mAh, ngecasnya ini 15 watt, udah stereo speaker dan punya IP rating IP54. Yang kedua ada Samsung Galaxy A06. Harganya pas aku cek ada di Rp1.229.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G85, terus layarnya cakep dan update-nya ini juga bisa sampai 2 tahun. Di harga segini ngasih jaminan update 2 tahun itu udah bagus banget ya. Terus yang ketiga ini ada Itel P55 5G. Harga termurahnya ini ada di Rp1.330.000. Desainnya ini cakep, chipsetnya lumayan kencang pakai Dimensity 6080, storage lega di 6/128 GB, layarnya 90 Hz dan baterainya ini gede di 5000 mAh. Terus yang keempat ini ada Itel P65. Buat harga termurahnya ini ada di Rp1.424.000. Dia nggak bawa gimmick yang menarik yaitu charging case ya. Desainnya ini cakep, terus performanya lumayan kencang pakai Unisoc T615 dan storage-nya ini ada di 8/128 GB. Yang kelima ini ada Itel RS4. Harganya ini ada di Rp1.469.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G99 Ultimate. Storage super lega di 8/128 GB. Layarnya 120 Hz, udah support gyro hardware dan udah cukup enak lah buat diajak main game. Dari kelimanya, aku tuh paling suka sama Itel RS4 ya. Performanya jelas kenceng dan nggak cuma kenceng aja, tapi HP ini juga udah ngedukung banget nih buat kalian yang doyan ngegame. Oke, next buat kelas harga 1 jutaan besar atau 1,5 sampai di bawah 2 juta, rekomendasinya ini ada 3 ya. Pertama ini ada Infinix Hot 50. Harga termurahnya yang aku temuin ada di Rp1.622.000. Chipsetnya ini pakai MediaTek Helio G100. Storage lega di 8/128 GB, layarnya udah 120 Hz dan punya speed ngecas yang ada di 18 watt. Yang kedua ada Redmi 13. Harga termurahnya ini dari Rp1.651.000. Chipsetnya sendiri ini pakai Helio G91 Ultra. Storage cukup lega di 8/128 GB, baterainya 5030 mAh, ngecas kencang 33 watt dan punya kamera 108 MP yang buat di kelasnya udah mumpuni. Dan buat yang ketiga ini ada Infinix Hot 40 Pro. Buat harganya sendiri ada di Rp1.667.000. Chipsetnya kencang pakai MediaTek Helio G99, storage lega di 8/256 GB, baterainya lega, ngecas kencang, terus layarnya juga udah 120 Hz. Kalau dari ketiganya aku tuh paling suka sama Infinix Hot 40 Pro ya. Dia ngebawa spek yang paling lengkap buat di kelas harga ini dan dia juga punya storage yang super lega, jadi bakal menarik banget buat smartphone di bawah 2 juta. Oke, lanjut buat kelas harga yang rekomendasinya ini banyak banget daftarnya, yaitu kelas harga 2 jutaan kecil atau 2 juta sampai 2,5 juta. Rekomendasinya ini ada berapa? Kalian tahu? Ya, ada 9. Pertama ini ada Itel S25 Ultra. Harganya sendiri ada di Rp2.025.000. Chipsetnya ini pakai Unisoc T620. Storage lega di 8/128 GB. Layarnya curve AMOLED 120 Hz yang punya baterai 5000 mAh. Lanjut buat yang kedua ada Infinix Hot 50 Pro. Buat harganya ini ada di Rp2.050.000. Chipsetnya sendiri pakai MediaTek Helio G100, storage lega di 8/256 GB, layarnya AMOLED 120 Hz, baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 33 watt. Yang ketiga ini ada Samsung Galaxy A15, harganya ini ada di Rp2.100.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G99, storage lega, layarnya cakep, terus kameranya ini juga cakep nih buat HP harga 2 jutaan. Yang keempat ini ada Infinix Hot 50 5G, buat harganya ada di Rp2.150.000. Chipsetnya dia pakai MediaTek Dimensity 6300, storage
lega di 8/256 GB, terus layarnya udah 120 Hz, baterainya 5000 mAh dan speed ngecasnya ada di 18 watt. Yang kelima ada Tecnopova 6. Harga termurahnya yang aku temuin ada di Rp2.197.000. Chipsetnya sendiri ini pakai Helio G99 Ultimate. Storage-nya lega, terus layarnya udah pakai panel AMOLED dan baterainya ini punya kapasitas 6000 mAh yang super badak. Yang keenam ini ada Infinix Note 40. Harga termurahnya ini ada di Rp2.299.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G99 Ultimate, baterai gede, ngecas kencang dan udah support wireless charging. Yang ketujuh ada Infinix Hot 50 Pro Plus. Buat harganya sendiri ada di Rp2.375.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G100, layarnya lengkung AMOLED 120 Hz, storage lega di 8/256 GB, baterai 5000 mAh dan speed ngecasnya ada di 33 watt. Yang kedelapan ada Poco M6 Pro, harga termurahnya yang aku temuin ada di Rp2.399.000. Chipsetnya ini pakai MediaTek Helio G99 Ultimate, storage lega di 8/256 GB, baterainya ini gede 5000 mAh, ngecas kenceng 67 watt dan kameranya ini 64 megapiksel OIS yang mantap banget ya buat hasil jepretannya. Dan yang terakhir ada Samsung Galaxy M15. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp2.450.000. Chipsetnya sendiri pakai Dimensity 6100 Plus, storage-nya 6/128 GB, baterai jumbo 6000 mAh dan kameranya punya kualitas yang cakep ya buat di kelas harganya. Di harga sini semuanya tuh punya kelebihan masing-masing yang menarik ya buat masuk rekomendasi kali ini. Semuanya itu cakep-cakep. Tapi kalau suruh milih buat dipakai harian, aku bakal pilih Samsung Galaxy A15. Kayaknya kamera tuh masih jadi modal penting ya buat aku pribadi. Plus HP ini tuh punya update yang panjang dan ngerasa lebih aman aja. Lanjut buat harga 2 jutaan besar atau di rentang harga 2,5 sampai di bawah 3 juta, rekomendasinya kali ini ada 3. Pertama ini ada Redmi Note 13 5G. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp2.599.000. Chipset ini sendiri pakai Dimensity 6080, storage lega, layarnya udah pakai AMOLED dan kameranya ini udah lumayan cakep ya. Terus yang kedua ini ada iQOO Z9X. Harga HP ini ada di Rp2.798.000. Chipsetnya sendiri ini pakai Snapdragon 6 Gen 1 yang lumayan kencang. Pilihan storage-nya gede, baterainya ini badak 6000 mAh dan speed ngecasnya juga kencang di 44 watt. Dan yang ketiga ini ada Infinix Note 40 Pro 5G. Harga termurah yang ketemuin buat HP ini ada di Rp2.850.000. Chipsetnya ini pakai MediaTek Dimensity 7020, storage lega di 8/256 GB, terus layarnya curve AMOLED 120 Hz, support wireless charging dan kameranya ini 108 megapiksel OIS. Nah, di rentang harga 2 jutaan gede ini sebenarnya semuanya yang aku sebutin itu tentunya bagus-bagus ya dan punya kelebihan masing-masing. Cuma kalau harus suruh milih, aku bakal pilih Infinix Note 40 Pro 5G. Desainnya cakep, fiturnya lengkap, dan performanya ini juga kencang. Oke, next buat harga 3 jutaan, pilihannya kali ini ada 3. Yang pertama ini ada Poco X6. Harga termurahnya ini ada di Rp3.349.000. Chipsetnya pakai Snapdragon 7S Gen 2, storage lega banget di 12/256 GB, baterainya gede, ngecas kencang, kamera 64 megapiksel OIS dan punya layar AMOLED 120 Hz. Yang kedua ini ada HP kencang dari Infinix yaitu Infinix GT20 Pro. Harganya ini ada di Rp3.655.000. Chipsetnya pakai Dimensity 8200 Ultimate, storage lega di 8/256 GB, baterainya 5000 mAh dan punya speed ngecas yang ada di 45 watt. Dan yang ketiga ini ada iQOO Z9. Harganya ini ada di Rp3.769.000. Buat chipset dia pakai Snapdragon 7 Gen 3, storage pilihannya lega, baterainya 6000 mAh dan punya speed ngecas yang ada di 80 watt. Dari ketiganya aku tuh paling suka sama iQOO Z9 ya. Dia tuh HP yang all-rounder. Cuma kalau kalian perlu HP yang kenceng banget, kalian bisa ambil Infinix GT20 Pro karena dia punya chipset yang super kencang buat harga 3 jutaan. Lanjut buat harga 4 jutaan, rekomendasiku ini ada 3 juga. Yang pertama ini ada Poco X6 Pro. Harga termurahnya ini ada di Rp4.349.000. Chipsetnya pakai Dimensity 8300 Ultra, storage super lega di 12/512 GB, buat layar AMOLED 1,5K 120 Hz, terus fingerprintnya udah under display, baterainya 5000 mAh, speed ngecas 67 watt dan kameranya 64 megapiksel OIS yang hasilnya ini cakep. Yang kedua ada Samsung Galaxy A35. Buat harganya ini ada di Rp4.539.000. Chipsetnya pakai Exynos 1380, storage 8/256 GB, layarnya cakep AMOLED 120 Hz, kameranya juga cakep dan punya baterai berkapasitas 5000 mAh. Terus yang ketiga ini ada Poco F6. Buat harganya ini ada di Rp4.688.000. Chipsetnya kencang pakai Snapdragon 8S Gen 3, storage lega, baterainya 5000 mAh, speed ngecasnya 90 watt. Terus buat layar ini AMOLED 1,5K 120 Hz, buat kamera ini 50 megapiksel OIS dan buat fitur-fiturnya ini udah lengkap banget. Nah, dari ketiganya aku tuh paling suka jelas sama Poco F6 ya. HP ini dijuluki flagship killer bukan tanpa alasan. Fitur-fitur yang dibawa udah sekelas flagship dengan harga yang masih di bawah 5 juta.
Oke, lanjut buat harga 5 jutaan, rekomendasinya ini cuma satu aja, dan HP ini tuh yang terbaik ya bisa dibilang buat di kelasnya, yaitu adalah Samsung Galaxy A55. HP ini harganya ada di Rp5.384.000. Chipsetnya pakai Exynos 1480 yang udah lumayan kenceng. Storage lega di 8/256 GB, layarnya Super AMOLED 120Hz, kamera setupnya ada 3 dengan jepretan yang nggak usah diraguin lagi. Bodi kelas mid-range ini udah juaranya, dan smartphone ini tentunya punya update yang super panjang yaitu 4 tahun. Buat harga segini, update 4 tahun itu istimewa ya. Oke, next buat harga 6 jutaan, rekomendasiku ini ada dua. Yang pertama ada Vivo V40. Buat harga sendiri ini ada di Rp6.249.000. Chipsetnya pakai Snapdragon 7 Gen 3, storage lega di 8/256 GB, terus baterainya gede 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 80 watt. Buat kamera ini juga cakep, 50 megapiksel kamera utama dan 50 megapiksel kamera ultrawide. Terus yang kedua ini ada Xiaomi 13T yang harganya ini ada di Rp6.350.000. Chipsetnya kencang pakai Dimensity 8300 Ultra, storage lega, layarnya cakep, AMOLED 144Hz, terus kameranya ini ada 3 yang cakep-cakep semua hasilnya, baterainya 5000 mAh dan speed ngecasnya ini ada di 67 watt. Kalau dari keduanya aku tuh lebih suka sama Xiaomi 14T ya, menurutku dia lebih powerful dan lebih cocok lah buat aku pribadi ketimbang Vivo V40. Oke, lanjut buat harga 7 jutaan, rekomendasinya ini cuma satu aja, yaitu adalah Zenfone 11 Ultra. Baterainya sendiri ada di Rp7.895.000. Buat chipsetnya ini udah super kencang, yaitu pakai Snapdragon 8 Gen 3. Storage super lega di 12/256 GB, baterainya ini 5500 mAh dengan speed ngecas yang ada di 65 watt. Sebenarnya ini HP cakep, cuma identitas Zenfone-nya itu udah hilang. HP ini sekarang bongsor ya, udah nggak kayak generasi sebelumnya yang imut-imut. Oke, next buat harga 8 jutaan, rekomendasinya ini juga cuma satu aja, yaitu Xiaomi 14T Pro yang harganya ini ada di Rp8.183.000. Buat chipset ini pakai Dimensity 9300+. Ini chipset flagship dari MediaTek yang kenceng parah. Storage-nya juga super lega di 12/256 GB. Terus buat layar AMOLED 144Hz, baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 120 watt. Kalau buat harga 9 jutaan ini juga cuma satu aja, rekomendasinya itu Samsung Galaxy S24 FE. Buat harga sendiri ada di Rp9.270.000. Chipsetnya ini pakai Exynos 2400E, storage lega di 8/128 GB, layarnya Dynamic AMOLED 2X yang refresh rate ada di 120Hz. Ini versi terjangkau dari flagship Samsung ya. Buat yang budgetnya kurang dari 10 juta dan butuh HP yang mumpuni buat segala hal, bisa ambil smartphone yang satu ini. Di harga 10 juta ke atas, ini ada iQOO 13 yang harganya ini di 10,4 juta. Chipsetnya ini pakai Snapdragon 8 Elite, storage ini gede di 12/256 GB, baterainya super badak di 6120 mAh dengan speed ngecas yang ada di 120 watt. Layarnya ini LTPO AMOLED 144Hz yang kameranya ini trio 50 megapiksel. Di harga 11 jutaan ada Vivo X100 yang harganya ini ada di 11,5 juta. Chipsetnya ini pakai MediaTek Dimensity 9300, storage gede, desainnya keren, layarnya curve LTPO AMOLED 120Hz, baterainya 5000 mAh dan speed ngecasnya ada di 120 watt. Ada juga Xiaomi 14 yang harganya ini ada di 11,5 juta. Chipsetnya pakai Snapdragon 8 Gen 3 tapi bodinya mungil ya. Ini HP tuh kecil-kecil cabai rawit. Pilihan yang menarik juga lah buat kalian yang suka sama HP compact. Terus ada Samsung Galaxy S24 reguler yang harganya ini ada di 11,5 juta juga, yang termasuk HP compact juga yang chipsetnya pakai Exynos 2400. Kameranya jelas nggak usah diraguin lagi ya. Terus update-nya juga panjang, bisa sampai 7 tahun. Kalau di harga 13 jutaan ini ada Oppo Find X8 yang harganya ini ada di 13,3 juta. Ini juga HP yang bagus, chipsetnya pakai Dimensity 9400, desainnya cakep, bodinya flat, layarnya 1,5K AMOLED 120Hz yang enak buat dilihat. Terus selain itu kameranya ini juga cakep dan ada fitur IP rating IP68, IP69. Oke, itu tadi beberapa rekomendasi dari yang paling murah sampai yang paling mahal buat bulan Januari tahun 2025 ini. Kalau ada yang nggak masuk, mungkin kuliah sore kelewat atau belum pernah pegang HP-nya, atau mungkin menurut pendapat pribadi HP itu kurang layak buat masuk ke sini. Jadi kalian bisa tulis aja apa HP yang menurut kalian harusnya ada di rekomendasi kali ini, tapi ya versi kalian sendiri tulis aja di kolom komen yang ada di bawah. Seperti biasa, buat link pembelian bakal aku taruh di keranjang yang ada di sini, atau kalian bisa cek aja deskripsi yang ada di bawah. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye bye.